Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Alfredo Yorsamosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan. Tema firman Tuhan untuk hari ini yaitu malang atau sial. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Ini Pak, sesuai dengan tema tadi malang atau sial, ada beberapa pertanyaan yang akan saya memberikan pada Bapak. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan malang atau sial itu Pak? Mohon penjelasan dari Bapak. Baik, malang atau sial. Yang sering kita dengarkan dalam percakapan sehari-hari, orang berkata, sial kali hari ini ya. Betapa berusaha tetapi nggak dapat, sial rasanya. Jadi ada satu kemalangan atau hal yang merugikan di tengah-tengah kehidupan ini yang sekalipun sudah berjuang untuk mendapatkannya tetapi tidak dapat. Itu kita baca dulu dalam Ulangan pasal 30 ayat 15. Ulangan pasal 30 ayat 15. Ulangan pasal 30 ayat 15. 15. Tuhan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ingatlah pada hari ini aku memperhadapkan kepada kamu keberuntungan dan kerugian, kematian dan kehidupan. Jadi ada di tengah-tengah kita yang namanya kondisi atau wilayah atau katakanlah kuasa berkat dan kuasa malang. Yang berkuasa atas kuasa berkat ini adalah Tuhan. Yang berkuasa atas kuasa malang ini adalah setan. Jadi dari sini kita bisa lihat, tanpa kita sadari, hidup di dunia ini sudah ada yang namanya malang. Ada yang namanya berkat. Contoh-contoh misalnya, ada orang yang tanpa sengaja nonton orang main judi. Dia tidak main judi, tetapi tiba-tiba polisi datang dan menggerebek, maka diangkutlah semua yang main judi, termasuk kawan yang nonton ini. Inilah yang disebut malang atau sial. Tanpa disadarinya, ikut dia menderita kerugian atau menderita kemalangan yang seharusnya tidak dia alami. Itulah yang kita maksud misalnya dengan malang. Kemudian yang berikutnya, polisi sedang mengejar pencuri. Lalu pencuri ini lari ke tengah-tengah orang banyak. Polisi menembak, tetapi bukan pencurinya yang kena, tapi orang lain yang kena. Dan tidak pernah polisi bermaksud untuk menembak orang lain itu. Yang dia maksudkan adalah menembak pencuri. Tetapi itulah yang disebut dengan peluru nyasar. Dan orang tersebut jadi kena, ikut merasakan penderitaan. Jadi menderita yang seharusnya tidak menderita. Dia tidak pernah bersalah, dia tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi ia mengalami penderitaan. Bukan seharusnya penderitaan yang harus dialaminya. Bukan penderitaan karena kebenaran memberitakan Injil, bukan. Nah, itulah yang kita maksudkan dengan sial atau malang. Kemudian ada kejadian bahwa ia sudah mau naik ke motor pulang, tetapi motor itu sudah penuh, atau katakanlah bus. Lalu dia nggak bisa ikut motor itu. Kemudian dia harus naik motor yang kedua untuk pulang ke kampungnya. Itu terjadi dulu di kampung saya di Tanah Jawa. Tetapi terjadilah motor yang pertama tadi jatuh di satu sungai dan banyak orang meninggal. Nah, ada banyak orang mengira bahwa si kawan ini adalah beruntung, tidak sial. Jadi luput dari sial. Itu kira-kira. Kemudian
begitu juga dalam hal jodoh atau teman hidup. Ada banyak orang bukan tidak laku. Ada banyak orang yang datang untuk melamarnya, tetapi hatinya tidak tertarik. Hatinya menolak, tidak suka, tidak selera kepada yang datang itu. Satu ketika ada yang datang dan dia sudah suka, tetapi yang datang itu tidak suka. Nah, dalam hal itu kita lihat ada satu unsur-unsur kemalangan atau kesialan. Nah, dari sisi segenap, misalnya orang berumah tangga, dari sisi laki-laki tidak ada yang masalah, dari sisi perempuan tidak ada masalah, lalu tidak punya keturunan, tidak ada yang bisa dipersalahkan. Itulah yang kita maksud dengan sial. Jadi yang kita maksud sial di sini bukan karena penderitaan atau kesulitan yang dialami orang karena berbuat benar. Bukan karena penderitaan yang dialami orang karena berbuat salah. Jadi sial yang kita maksud di sini adalah ada orang tidak berbuat salah dalam arti hal-hal norma-norma hidup, tetapi tidak mendapat untung. Mari kita baca dulu satu firman Tuhan dari Hagai pasal 1 ayat 6. Hagai pasal 1 ayat 6. Hagai pasal 1 ayat 6. Firman Tuhan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Iya, ada pundi-pundi, tempat menyimpan uang. Dan tiap bulan gajian taruh di sana uangnya. Atau kalau gajian tiap hari, taruh di sana uangnya. Tapi setelah lama, pundi-pundi itu dibuka, ternyata tidak ada isinya. Kemana uang itu? Ternyata pundi-pundi itu berlobang. Itulah sial yang kita maksud. Bukan tidak berusaha, ada dia dapat uang. Cuman kok nggak nampak hasilnya. Ada orang berjuang menjaga supaya jangan sakit, tapi sakit juga. Ada orang berjalan sudah di sebelah kiri di jalan, sudah menuruti peraturan lalu lintas, tapi di sebelah kiri pun dilanggar juga. Itulah yang kita maksud. Bukan penderitaan atau kemalangan yang dialami orang karena berbuat dosa. Bukan itu yang kita maksud. Bukan karena orang menjadi miskin, menjadi melarat karena malas, tidak mau kerja keras. Bukan itu yang kita maksud. Bukan karena berbuat benar, misalnya menginjil, lalu dilempari orang. Bukan itu yang kita maksud. Ada juga kemalangan seperti itu kalau kita baca dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34 Ayat 20. ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan yang dimaksud di sini karena kebenaran. Mungkin ia memberitakan Injil, lalu orang tidak suka dan mengusirnya. Atau yang lain-lainnya. Bukan itu yang kita maksud. Kita baca lagi Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, kelihatan di sini bahwa ada hari malang, sepertinya Tuhan juga yang menjadikannya. Nanti kita bahas mengenai itu. Kemudian dengan beberapa pepatah-pepatah atau perumpamaan, sebenarnya manusia sudah banyak mengerti tentang hal ini. Pepatah orang Batak berkata, "Tugijang ninna porda, tuturu pabarbaran. Tugijang ninna roha, tapi paturuhon sibaran." Jadi ada yang membawanya
untuk tidak bisa ke atas. Itulah yang kita sebut kemalangan. Kemudian pepatah Indonesia berkata, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Memang ada niat juga, tetapi kok selalu gagal. Kemudian huripu parhunihan HP pargadongan, huripu parulian HP hamagoan. Tak dapat, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itu semuanya menggambarkan bahwa sial atau malang ini sepertinya ada kuasa di sana. Ada sesuatu yang bisa membuat seseorang gagal. Bukan karena dia salah seperti yang tadi. Nah, seperti tadi Tuhan bilang, aku memperhadapkan kepada kamu keberuntungan. Ada juga maut, tapi pilihlah keberuntungan katanya. Tapi ada jelas, ada kuasa maut. Lalu, itulah kira-kira yang kita maksud tadi, bahwa kemalangan atau sial yang kita maksud di sini bukan penderitaan karena kebenaran atau karena dosa. Ini ada sial yang di tengah-tengah. Sebenarnya bukan tidak berusaha, tapi kok begini. Sebenarnya aku sudah berjuang untuk tidak celaka, tapi kok begini. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, itu kira-kira. Ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Dari manakah sial itu? Dari Tuhan kah? Atau dari setan kah? Mohon penjelasan dari Bapak. Tadi sudah kita lihat bahwa dari Tuhan sendiri yang berkata, ada tempat atau kuasa berkat, ada tempat kuasa atau kerugian, kematian, kutuk dan sebagainya. Di dalam kuasa kesialan ini ada ular, ada liban, ada kalajengking atau ada preman, perampok, penolong, pencuri, penggarong, gitu kira-kira. Ada segala sakit, penyakit, kanker, tumor, ginjal, gula di sana. Lalu kalau kita di situ, memang berjuang pun kita, ya memang karena wilayahnya itu, jadi kita akan tetap mengalami nasib sial. Bagaimana tidak sial? Contoh, sudah berjuang kita membuat supaya kita terlindung jangan dipagut ular. Tapi memang ular ada di sana. Bagaimana kita bisa menghindar? Sedangkan yang dibilang Tuhan adalah tempat berkat, tidak ada ular, tidak ada liban. Maka amanlah kita di situ. Jadi dari yang tadi ada kuasa. Memang kita tidak berbuat salah. Memang kita sudah menjaga diri. Orang sudah membangun rumah bagus. Bahkan pintu pun sudah dibuat misalnya sampai 3 lapis. Tapi apa yang terjadi bukan pencuri yang masuk, kebakaran di dalam rumah. Lalu yang punya rumah untuk buka pintu mudah memerlukan waktu sampai setengah jam. Lalu tak sempat lagi dan akhirnya terbakarlah semua. Itu namanya sial. Jadi yang kalau kita tanya dari manakah sial ini? Nah, kita melihat ada satu kuasa yang lain yang memperbuatnya, yaitu baca dulu Ulangan. Oh tadi ya, yang di Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, di mana dikatakan di sana bahwa ingatlah bahwa hari malang pun Tuhan yang membuat. Ceritanya secara garis besar bahwa semua yang ada di bumi ini diciptakan Tuhan bentuk materinya. Diciptakan juga laut, diciptakan juga malaikat, diciptakan juga darat, diciptakan juga semua keperluan di sini. Pada waktu itu tidak ada masalah di bumi ini. Semut berdamai dengan manusia, ular berdamai dengan tikus, tidak ada masalah. Tetapi kemudian jatuhlah ke dalam dosa, maka tanah pun sudah enggan memberikan tumbuh bagus. Dan mulailah berubah, nafsu pun berubah, mulailah iri. Dan malaikat pun memberontak menjadi setan. Dan tugasnya adalah mempengaruhi manusia supaya terus jatuh dalam dosa. Dan akibatnya itu maka terkutuklah semua. Dan akhirnya terkutuk itulah yang berubah menjadi hukum malang. Dan dengan jelas kita lihat di situ, kalau dikatakan Tuhan yang membuatnya, sebenarnya proses itu
Tuhan tidak langsung membuat malang itu. Materi yang dibuatnya itulah yang berinteraksi, yang bersimbiosis satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kerugian bagi semua. Seperti misalnya sekarang, kenapa orang jadi kena kanker? Kenapa nggak kena kanker? Orang ikan pun sudah dicampur dengan atau dibuat dengan pengawet, yaitu formalin. Kalau kita makan juga ikan yang hidup, juga makanannya adalah pelet yang notabene adalah zat kimia. Jadi kita sendirilah yang membuat kita malang, membuat umur pendek, membuat mudah sakit. Kalau makanan kita asli-asli semua, kita bisa lama hidup. Jadi dari manakah malang itu? Itu pasti adalah dari simbiosis atau interaksi dari semua materi yang dibuat oleh Tuhan itu. Berproses, bersimbiosis mutual, bersimbiosis satu dengan yang lain. Ada ekosistemnya juga, sehingga terjadilah sepertinya Tuhan yang buat daripada malang itu, yang dikatakan tadi di dalam Pengkhotbah pasal 14. Tapi sebenarnya itu adalah akibat semuanya itu yang dibuat materi tadi berinteraksi satu dengan yang lain, ada satu iri dengan yang satu, dan terjadilah kemalangan tadi. Itulah kira-kira sumber atau terjadinya malang itu. Langsung kepada Pertanyaan nomor 3. Nomor 4. Bagaimana supaya jangan sial? Ya, bagaimana supaya jangan sial? Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi bahwa kita bisa tidak sial, yaitu kita tidak lagi mau tinggal di wilayah kutuk tadi atau wilayah bahaya tadi yang dikuasai oleh maut tadi. Pindahlah kita ke wilayah berkat di mana ada Tuhan. Dengan kata lain, bertobat kita. Apabila kita bertobat, maka terjadilah Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi dikatakan di sana, kutuk itu, hukum maut itu atau kuasa sial itu sudah ditebus Tuhan. Kita sudah dilepaskan dari situ. Kenapa bisa dilepaskan? Karena kita telah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dengan kata lain, setiap orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak lagi berkuasa malang itu atau sial itu. Yang ada pada hidupnya, jalan hidupnya setiap saat adalah kuasa berkat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada misalnya kita yang belum sungguh-sungguh bertobat, sekali lagi berdoalah terima Yesus. Mintalah pengampunan atas dosa-dosa dan undanglah Dia untuk masuk dalam hati kita, sehingga kita memiliki Yesus. Apabila kita memiliki Yesus, maka kutuk juga sudah dicabut, dosa-dosa kita diampuni, dan sorga pun menjadi milik kita. Demikian kira-kira. Terima kasih. Para pemirsa sekalian, demikianlah tadi firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Ingatlah para pemirsa sekalian bahwa hidup itu adalah pilihan antara kehidupan dan kematian. Tuhan menganjurkan kepada kita untuk memilih kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya kita hidup. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Kristus Haleluya. memberkati kita semua.